Lia tak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini. Usianya baru 23 tahun, tapi beban hidup yang ia tanggung terasa seperti milik orang berusia 40-an. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, ayahnya seorang arsitek, ibunya ibu rumah tangga biasa yang selalu memanjakannya. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Setelah itu, kondisi finansial keluarga hancur. Rumah besar mereka dilelang, tabungan habis untuk biaya pemakaman dan pengobatan ibunya yang semakin hari semakin memburuk. Lia harus rela menjual apapun yang bisa diuangkan, perhiasan ibu, laptop pribadi, bahkan buku-buku koleksi ayahnya. Sampai suatu malam, saat sedang menemani ibunya di rumah sakit, Lia menerima telepon dari Indra, sahabat lamanya yang sudah lama tinggal di Jakarta. "Lia, ibu kamu masuk ICU. Dia butuh biaya segera," ujar Indra dengan suara pelan. Lia langsung merasakan sesak di dada. Ia sudah tidak punya uang lagi. Kartu kreditnya sudah diblokir, pinjaman online sudah menumpuk, dan tidak ada teman atau kerabat yang bisa dia mintai bantuan. Beberapa hari kemudian, sepupu almarhum ayahnya, Bu Ratna, datang ke apartemen kecil Lia. Wanita paruh baya itu datang dengan wajah serius dan sebuah tawaran yang membuat Lia terkejut. Ada seorang pengusaha kaya bernama Arya Praditha, 54 tahun, janda, punya 1 anak laki-laki. Arya adalah teman lama ayahnya, dan katanya, ia bersedia membantu biaya pengobatan ibu Lia, dengan syarat satu hal, Lia harus menjadi istrinya. Awalnya Lia menolak. Ia pikir itu lelucon buruk. Tapi Bu Ratna bersikeras. Arya hanya ingin legalitas pernikahan agar bisa memberikan warisan kepada keluarga dekat, tanpa ribet. Dan Lia hanya perlu mengambil peran sebagai istri sahnya selama beberapa bulan. Tidak ada hubungan fisik, tidak ada keterlibatan emosi, hanya formalitas. Setelah bertengkar dengan diri sendiri selama berjam-jam, Lia akhirnya setuju. Uang pengobatan ibunya sangat mendesak, dan ia tidak punya pilihan lain. Akad nikah digelar dalam waktu singkat. Hanya dihadiri oleh beberapa keluarga dekat dan penghulu. Tidak ada acara besar, tidak ada undangan, tidak ada foto prewedding. Hanya tukar ijab kabul, salaman, dan selesai. Arya tampak tenang sepanjang prosesi. Senyumnya ramah, matanya teduh. Lia, di sisi lain, terlihat cemas dan tegang. Ia merasa seperti boneka yang baru saja diatur nasibnya oleh takdir yang kejam. Setelah akad selesai, Arya berkata dengan suara lembut, "Terima kasih, Lia. Aku janji, aku tidak akan mengganggu hidupmu. Ini cuma formalitas." Lia hanya mengangguk. Hari itu juga, Lia pindah ke rumah besar Arya di kawasan elit kota Sentosa. Rumah 2 lantai dengan taman luas, kolam renang, dan garasi besar. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Adrian, putra tunggal Arya. Adrian, usia 27 tahun, tampan, dingin, dan memiliki aura karismatik yang cukup menyeramkan. Ia memandang Lia dengan tatapan penuh curiga. "Jadi, kamu istri baruku?" katanya dengan nada sinis. Aku cuma menikah karena kesepakatan," jawab Lia pelan. Adrian mendengus. "Ya, begitu katanya. Tapi lihat saja nanti." Malam harinya, ketika Lia sedang membersihkan ruang kerja Arya atas permintaan asisten rumah tangga, ia menemukan sebuah amplop coklat di dalam laci meja kerja. Tanpa sadar, ia membuka isinya. Surat itu ternyata adalah surat wasiat yang ditulis oleh Arya. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa seluruh hartanya akan diberikan kepada istri sahnya, yaitu Lia, jika Arya meninggal dunia. Yang lebih mengejutkan lagi, tanggal surat itu ditulis adalah 2 minggu sebelum pernikahan mereka. Artinya, Arya sudah menyiapkan surat warisan itu sebelum mereka menikah. Lia terguncang. Ia memandang surat itu dengan tatapan kosong. Apa maksud semua ini? Apakah ini bagian dari skema licik Arya? Atau justru ini awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Lia tidak bisa tidur semalaman. Surat wasiat itu terus terngiang di pikirannya.
Ia membolak-balik kembali setiap kalimatnya seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang tak kunjung datang. Mengapa Arya menulis surat ini bahkan sebelum mereka menikah? Apakah ini hanya kebetulan? Atau justru ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan? Keesokan paginya, Lia berusaha bersikap biasa. Ia sarapan sendirian di meja makan besar yang hampir selalu sepi. Arya pergi pagi-pagi sekali seperti biasa, dan Adrian juga tidak terlihat batang hidungnya. Hanya asisten rumah tangga yang mondar-mandir membersihkan ruangan. Namun saat sedang duduk termenung, pintu utama terbuka. Sosok wanita cantik dengan rambut ikal panjang dan senyum anggun masuk dengan langkah percaya diri. Ia tampak familiar, terlalu familiar untuk orang yang baru pertama kali Lia lihat. "Ini pasti istri barunya Pak Arya," ujar wanita itu sambil tersenyum manis. "Aku Maya, mantan istrinya Adrian." Lia terkejut. Hatinya tiba-tiba diselimuti rasa tidak nyaman. Maya menjelaskan bahwa ia datang untuk mengambil beberapa dokumen lama milik Arya yang tertinggal. Ia bicara santai, tapi sorot matanya menusuk. Ia melirik-lihat sekeliling dengan tatapan seolah masih merasa memiliki tempat ini. Saat Maya sedang sibuk mencari dokumen di dalam lemari arsip, Lia tanpa sengaja mendengar ia berbicara pada ponselnya. "Ya, aku sudah di sana. Cepat atau lambat, dia pasti akan tahu tentang masa lalu Arya. Dan aku yakin, begitu itu terjadi, semua akan berakhir." Lia diam membeku. Ia pura-pura sibuk membaca majalah agar Maya tidak menyadari bahwa ia mendengar pembicaraannya. Setelah Maya pergi, Lia mulai gelisah. Ia mencoba bertanya kepada asisten rumah tangga tentang siapa sebenarnya Arya dan keluarganya sebelum menikah dengannya. Namun jawaban yang didapatkannya sangat ambigu. Arya tuan yang baik, tapi punya banyak rahasia. Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerogoti pikiran Lia. Siang harinya, ia mencoba membongkar lebih dalam lagi isi ruang kerja Arya. Tapi kali ini, ia tidak ingin ketahuan. Ia menunggu malam hari, saat semua penghuni rumah telah tertidur lelap. Dengan lampu senter dari ponsel, Lia membuka laci-laci satu persatu. Di salah satu laci bagian belakang, ia menemukan sebuah foto tua yang tampak usang. Di foto itu, terlihat Arya dengan seorang wanita cantik berambut pendek dan seorang anak kecil, Adrian. Di balik foto itu, tertempel secari kertas kecil bertuliskan, "Untukmu, cinta abadi yang harus rela pergi. Semoga kamu tenang di sana." Lia membalik foto itu berkali-kali, mencoba mencari penjelasan. Tapi tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya tulisan itu. Ia mulai merasa sesak. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arya. Dan sepertinya, itu bukan rahasia biasa. Beberapa jam kemudian, saat Lia sedang menutup laci, suara langkah kaki membuatnya terlonjak kaget. Ia cepat-cepat menyembunyikan foto dan kertas itu di bawah bajunya, lalu memadamkan senter ponselnya. Bayangan seseorang berdiri di ambang pintu. Itu Adrian. Matanya redup, wajahnya dingin. Ia memandang Lia dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca apa yang baru saja ia lakukan. "Jangan coba-coba mengorek hal-hal yang tidak kamu mengerti," katanya pelan namun tegas. Lia menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. "Kenapa kamu marah? Aku cuma mau merapikan barang-barang bapakmu." Adrian tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, lalu menatap Lia tepat di mata. "Kalau kamu benar-benar peduli sama ibumu, lebih baik kamu tinggalkan rumah ini sekarang. Jangan cari tahu apa-apa. Karena jika kamu terus menggali, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang bahkan tidak akan bisa kamu hadapi." Setelah itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Lia yang terpaku di tengah ruangan gelap. Lia menatap foto itu lagi. Tangannya gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Arya? Siapa wanita di foto itu? Dan kenapa Adrian begitu protektif sampai mengancamnya? Satu hal Lia tahu. Dia tidak bisa mundur lagi. Dia harus tahu kebenarannya. Lia tidak bisa tidur semalaman. Foto itu terus ia pandangi, berulang kali. Di dalam kamar pribadinya, dengan tirai rapat dan lampu mati, ia mencoba menghubungkan titik-titik yang belum menyatu. Nama,
Aurelia, muncul entah dari mana. Di belakang foto itu tertulis nama kecil wanita di dalamnya, Aurelia Maharani. Sesuatu di dalam dirinya langsung tersengat. Itu bukan hanya sebuah nama biasa. Itu adalah namanya sendiri. Ya, Lia bernama lengkap Aurelia Putri Maharani, tapi ia selalu dipanggil dengan sebutan Lia sejak kecil. Bahkan orang tuanya pun jarang menggunakan nama lengkapnya. Hanya dokumen resmi yang masih menyebut namanya secara utuh. Bagaimana mungkin Arya memiliki foto seorang wanita bernama Aurelia Maharani? Apakah ini kebetulan? Atau justru ia kenal dengan wanita itu? Keesokan paginya, Lia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lebih awal. Ia ingin bertemu ibunya dan menanyakannya secara langsung. Jika ada satu orang yang tahu tentang masa lalu Arya, mungkin ibunya adalah jawabannya. Saat sampai di ruang rawat inap, ibunya sedang tertidur lelap. Lia duduk di samping ranjang, menatap wajah ibunya yang semakin hari semakin lemah. Ia ragu-ragu apakah harus membuka percakapan ini sekarang, tapi kegelisahannya tak bisa ditahan lagi. Beberapa saat kemudian, ibunya terbangun. "Mama," bisik Lia pelan. "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Ibunya tersenyum lemah. "Apa sayang?" Lia mengeluarkan foto itu dari balik bajunya dan menunjukkannya pada ibunya. "Kenapa kamu diam?" tanya ibunya setelah beberapa detik tanpa suara. "Aku lihat foto ini di rumah Arya. Ini dia, kan? Wanita ini, siapa? Ma?" Wajah ibunya langsung berubah. Sorot matanya langsung gelap. Tangannya gemetar. "Kamu tidak boleh melibatkan dirimu dengan masa lalu Arya, Lia," ucap ibunya dengan suara serak. "Jangan cari tahu. Itu akan membahayakanmu." "Tapi, ini foto seorang wanita bernama Aurelia Maharani. Sama sepertiku. Apa Mama tahu siapa dia?" Ibunya menatap Lia dengan tatapan campur antara ketakutan dan kesedihan. "Aurelia itu bukan kebetulan. Itu adalah nama yang sama seperti ayahmu berikan padamu. Tapi itu juga adalah nama seorang wanita yang pernah sangat dekat dengan Arya, dan yang meninggal karena hal-hal yang tidak bisa dijelaskan." Lia merasa dunia berputar. "Meninggal?" Ibunya menarik napas panjang. "Arya dulunya bukan pengusaha kaya raya. Dia hanyalah seorang pengacara muda yang baru saja pulang dari luar negeri. Ia jatuh cinta pada Aurelia, mereka hampir menikah. Tapi Aurelia meninggal dalam kecelakaan tragis. Setelah itu, Arya berubah. Ia mulai mengejar kekayaan, menjauh dari masa lalu, dan akhirnya menjadi seperti sekarang." Lia terdiam. Namanya adalah nama yang sama dengan wanita yang dicintai Arya. Seolah-olah, ia adalah bayangan dari sosok itu. Seolah-olah, ia dipilih bukan karena nasib buruk atau bantuan finansial, tapi karena alasan lain yang lebih personal. Pulang dari rumah sakit, Lia mencoba bersikap tenang. Namun hatinya tidak pernah lebih kacau. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Arya. Ia menyadari bahwa Arya sering menatapnya dengan tatapan aneh, seolah melihat bayangan seseorang yang sudah lama hilang. Suatu malam, saat semua sudah larut, Lia mendengar suara piano dari ruang keluarga. Ia mengendap-endap turun dan melihat Arya duduk di depan piano besar milik keluarganya, memainkan lagu yang familiar, lagu yang sama yang pernah didengarnya dari ibunya, My Heart Will Go On. Lagunya Aurelia. Ia diam-diam merekam momen itu dari balik pintu. Hatinya hancur. Ia bukan istri, bukan partner, bahkan bukan manusia bagi Arya. Ia hanya pengganti. Bayangan dari wanita yang pernah ia cintai. Besok paginya, Adrian menemukan rekaman itu di ponsel Lia. Ia marah. Sangat marah. "Kamu pikir kamu siapa? Mengorek-ngorek masa lalu ayahku?" bentaknya sambil menghancurkan layar ponsel Lia. "Aku hanya ingin tahu kebenaran," jawab Lia dengan mata berkaca-kaca. Adrian menatapnya, napasnya memburu. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, datanglah ke rumah tua keluarga kami di pegunungan. Di sanalah semua rahasia itu disimpan. Tapi ingat, kalau kamu masuk ke sana, kamu tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi."
Lia tidak bisa menghilangkan kata-kata Adrian dari pikirannya. Datanglah ke rumah tua keluarga kami di pegunungan. Di sanalah semua rahasia itu disimpan. Ia tahu ini bukan ajakan biasa. Itu seperti tantangan, atau mungkin peringatan. Namun, rasa penasaran dan ketidakpastian yang terus menumpuk dalam dirinya akhirnya memaksa Lia untuk bertindak. Ia harus tahu. Ia harus melihat dengan matanya sendiri. Tanpa memberitahu Arya atau siapapun di rumah besar, Lia menyewa mobil dan berangkat menuju alamat yang ia temukan di arsip lama milik Arya, sebuah lokasi di kaki pegunungan, jauh dari keramaian kota. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam. Semakin tinggi jalur yang ia lewati, semakin sepi dan sunyi suasana. Pohon-pohon menjulang tinggi, kabut tipis menyelimuti udara pagi, dan suara burung malam masih terdengar meski matahari mulai naik. Akhirnya, ia sampai. Sebuah rumah tua berdiri megah di tengah hutan pinus. Terlihat usang, tapi struktur bangunannya masih kokoh. Cat dindingnya mengelupas, pagar besi berkarat, dan daun-daun kering bergelimpangan di halaman. Rumah itu seperti tertinggal di masa lalu. Dengan napas tegang, Lia membuka pintu utama yang ternyata tidak dikunci. Di dalam, bau kayu basah menyambutnya. Debu menempel di mana-mana, tapi beberapa foto dan dokumen masih tersisa di atas meja. Sepertinya, seseorang pernah tinggal di sini, dan belum lama pergi. Ia mulai menjelajah. Kamar demi kamar, laci demi laci, ia cari jawaban. Hingga akhirnya, di dalam sebuah brankas kecil di ruang bawah tanah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah surat wasiat lama, ditulis oleh Arya, ditujukan kepada Aurelia Maharani, dengan tanggal 17 tahun lalu. Isinya jelas. Segala yang aku miliki, jika aku meninggal, akan menjadi milik Aurelia Maharani. Dia adalah cinta hidupku, dan aku percaya hanya dia yang bisa menjaga warisan ini dengan hati. Lia memegangi surat itu dengan tangan gemetar. Jadi, selama ini, Arya tidak hanya ingin mendapatkan legalitas dari pernikahan mereka. Ia ingin mengembalikan apa yang pernah hilang. Ia ingin menghidupkan kembali Aurelia melalui dirinya. Dan itu sangat menyeramkan. Saat Lia mencoba mencari lebih banyak dokumen, suara langkah kaki terdengar dari atas. Ia langsung membeku. Siapapun yang datang, pasti bukan orang asing. Rumah ini terlalu terpencil untuk dikunjungi secara kebetulan. Langkah itu turun pelan-pelan, satu persatu. Lia menyembunyikan diri di balik lemari tua, jantungnya berdebar tak karuan. Yang muncul adalah Maya, mantan istri Adrian. Wanita itu tampak tenang. Ia masuk ke ruang bawah tanah dengan langkah mantap, lalu membuka sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Di dalamnya ada foto-foto lama, rekaman video, dan beberapa surat lagi, semuanya tentang Aurelia. Maya membaca salah satu surat itu, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Jika Arya benar-benar menikahi Aurelia versi baru, maka semuanya akan dimulai lagi. Dan kali ini, aku tidak akan diam saja. Lia tidak bisa menahan napas lebih lama. Ia tersandung saat mundur pelan-pelan, membuat suara kecil. Maya langsung menoleh. Siapa di sana? Lia berlari. Keluar dari ruang bawah tanah, keluar dari rumah, keluar dari hutan pinus. Maya sempat mengejarnya, tapi Lia berhasil masuk ke mobil dan pergi sebelum wanita itu bisa menghentikannya. Kembali ke rumah besar, Lia merasa seperti orang gila. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Setiap bayangan wajah Aurelia muncul di benaknya. Setiap kali ia melihat Arya, ia merasa seperti boneka hidup yang sedang dipakai untuk sesuatu yang sakral dan mengerikan. Beberapa hari kemudian, Arya memanggilnya ke ruang kerja. Matanya teduh, tapi sorotnya tajam. "Kamu sudah ke rumah tua itu, ya?" katanya pelan. Lia tidak menjawab. Arya tersenyum ringan. "Aku tahu kamu akan ke sana, karena kamu mirip sekali dengannya. Bahkan cara kamu menatapku sama. Penuh pertanyaan, penuh ketakutan." Lia menatap Arya dengan tatapan kosong. "Aku bukan dia," bisiknya. Arya menatapnya dalam-dalam.
Tapi kamu bisa menjadi dia. Jika kamu mau. Lia tidak bisa tidur. Setelah percakapan dengan Arya di ruang kerjanya, pikirannya seperti terjebak dalam labirin tak berujung. Ucapan Arya terus terngiang. Kamu bisa menjadi dia. Jika kamu mau. Apa maksudnya? Apakah Arya benar-benar menginginkan pengganti? Atau mungkin, ia sedang merancang sesuatu yang lebih besar dan jauh lebih menyeramkan? Pagi itu, Lia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia butuh udara baru, butuh melihat ibunya, butuh jawaban, bahkan jika hanya dari wajah lelah wanita itu. Namun saat sampai di ruang rawat inap, Lia mendapati kamar kosong. Tempat tidur ibunya rapi, tidak ada seorang pun di sana. Petugas bilang ibunya dibawa ke ruang ICU karena kondisi kesehatannya tiba-tiba memburuk semalam. Lia panik. Ia langsung menuju ICU, tapi sebelum sempat masuk, ia melihat Adrian sedang berbicara dengan dokter. Matanya dingin, suaranya tenang, tapi sorot matanya, seperti biasa, penuh rahasia. Kamu di sini? Tanya Adrian tanpa ekspresi saat melihat Lia. Kenapa Mama bisa masuk ICU tiba-tiba? Ini ada hubungannya dengan obatnya, kan? Kata dokter kemarin sudah stabil. Adrian diam sejenak, lalu menjawab pelan. Obatnya, dicampur dengan sesuatu. Lia terkejut. Maksudmu, racun? Adrian menggeleng pelan. Bukan racun, tapi dosisnya berlebihan. Seseorang pasti sengaja mengubah resepnya. Lia membeku. Apa? Apa kamu bilang ini sengaja? Adrian menatapnya lurus-lurus. Aku tidak bisa mengatakan siapa. Tapi aku tahu, kamu harus tahu semua ini. Setelah itu, Adrian menyerahkan sebuah amplop coklat pada Lia. Di dalamnya ada dokumen lama dan beberapa foto hitam putih. Itu adalah hasil investigasi pribadi Adrian tentang kematian Aurelia Maharani, 17 tahun lalu. Lia membacanya dengan napas tersengal-sengal. Foto pertama menunjukkan mobil Aurelia yang hancur di jurang. Foto kedua adalah surat autopsi yang menyebutkan adanya zat tertentu di tubuh Aurelia. Zat yang mirip dengan obat yang selama ini dikonsumsi ibunya. Yang membuat Lia benar-benar gemetar adalah lembar terakhir dari dokumen itu. Sebuah salinan surat wasiat lama Arya, dan catatan polisi yang menyebutkan bahwa insiden kecelakaan itu tidak sepenuhnya alami. Bahkan ada dugaan bahwa mobil Aurelia sengaja dimatikan remnya. Lia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh tanpa sadar. Aurelia tidak mati karena kecelakaan biasa. Dia dibunuh. Dan kini, setelah bertahun-tahun berlalu, ia merasa seperti sedang mengulangi nasib yang sama. Hidupnya dipenuhi tekanan, ancaman, dan bayangan masa lalu yang terus menguntit. Beberapa jam kemudian, Lia pulang ke rumah besar dengan hati berdebar. Ia ingin konfrontasi. Ia ingin tahu kebenaran. Ia masuk ke ruang kerja Arya tanpa izin. Di sana, Arya sedang duduk sendirian, menatap foto lama Aurelia. Lia melemparkan dokumen itu ke atas meja. Ini semua bukan kebetulan, kan? Aurelia dibunuh. Dan kamu tahu itu. Bahkan mungkin. Lia menahan napas. Kamu terlibat. Arya tidak marah. Ia bahkan tersenyum ringan. Aku tidak membunuhnya, katanya pelan. Tapi aku juga tidak berusaha menyelamatkannya. Lia terbelalak. Aku tahu siapa yang melakukannya. Aku tahu bagaimana itu terjadi. Tapi aku diam saja. Karena kalau Aurelia mati, maka aku bisa mendapatkan warisan ayahnya. Dan aku bisa bangkit dari ketidakberdayaan. Lia mundur selangkah. Hatinya hancur. Aku menikahimu karena aku pikir kamu akan membantuku menyelamatkan nyawa. Tapi ternyata, kamu cuma menggunakan aku untuk menghidupkan kembali bayangan orang yang telah mati. Arya menatapnya dengan tatapan dingin. Karena kamu, satu-satunya yang bisa melakukannya. Kamu mirip dengannya. Kamu punya nama yang sama. Kamu bahkan memiliki cara bicara, caranya melawan, cara menatapku yang sama. Lia menangis. Aku bukan dia. Arya tersenyum getir. Tapi kamu bisa menjadi dia. Jika kamu bersedia.
Lia tidak bisa tidur semalaman. Setelah percakapan mengerikan dengan Arya di ruang kerjanya, ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk tanpa akhir. Ucapan Arya terus terngiang. Kamu bisa menjadi dia. Jika kamu bersedia. Tapi Lia bukan boneka. Ia bukan Aurelia. Dan ia tidak akan menjadi bayangan wanita itu untuk selamanya. Keesokan paginya, Lia memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ia membawa Adrian. Mereka sampai di lokasi sekitar pukul 10 pagi. Rumah itu tetap sunyi, tertutup kabut tipis dan aroma kayu lapuk. Kali ini, Lia tidak takut. Ia masuk dengan langkah mantap, disusul oleh Adrian yang menjaga jarak tapi siap jika sesuatu terjadi. Di dalam brankas lama, Lia menemukan lebih banyak dokumen rahasia. Termasuk surat-surat bisnis Arya dengan seseorang bernama Rian Putra, mantan pacar Aurelia sebelum ia bersama Arya. Ada juga foto-foto mereka berdua, dan sebuah rekaman video lama yang tersimpan di dalam kaset. Dengan bantuan Adrian, Lia berhasil memutar rekaman itu. Isinya membuat darahnya mendidih. Video itu merekam percakapan antara Arya dan Rian di sebuah restoran mewah 17 tahun lalu. Dalam percakapan itu, Arya dengan tenang menyebutkan bahwa Aurelia harus menghilang agar ia bisa mendapatkan warisan besar keluarga Maharani. Ia bahkan memberikan sejumlah uang pada Rian sebagai imbalan atas bantuannya. Lia langsung tahu, Aurelia dibunuh bukan karena kecelakaan biasa. Itu adalah pembunuhan berencana. Dan Arya adalah otak di baliknya. Lia menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak bilang ini dari awal? Adrian menatapnya datar. Aku ingin kamu tahu sendiri. Aku tidak ingin kamu percaya hanya karena aku yang bilang. Lia hampir saja meledak. Jadi kamu biarkan aku terjebak dalam semua ini? Biarkan aku menikahi pembunuh ibuku. Adrian meneguk napasnya. Aku mencoba melindungimu. Tapi kamu terlalu penasaran. Kamu terlalu mirip dengannya. Lia mundur selangkah, tangannya gemetar. Berhenti. Jangan banding-bandingkan aku dengannya lagi. Beberapa jam kemudian, Lia pulang ke rumah besar, dan kali ini, ia tidak ragu-ragu. Ia langsung menghadap Arya di ruang kerja. Aku tahu semuanya, katanya tegas. Arya tidak terkejut. Bahkan ia tampak tenang. Aku tahu kamu pasti akan tahu suatu hari nanti. Lia menatapnya dengan amarah. Kenapa kamu lakukan semua ini? Kenapa kamu butuh pengganti Aurelia? Apa semua ini cuma tentang uang? Arya diam sejenak, lalu menjawab pelan. Bukan cuma uang. Aku memang mencintainya. Tapi ketika ia memilih hidup tanpa warisan, tanpa kekuatan, aku sadar cinta itu tidak cukup. Aku butuh kekuatan. Aku butuh kontrol. Dan cara satu-satunya adalah dengan mengambil alih hidupnya. Bahkan setelah ia mati. Lia menggigit bibirnya. Jadi aku cuma alat bagimu. Arya tersenyum ringan. Kamu bisa menjadi lebih dari itu. Karena kamu punya kesempatan kedua. Kesempatan yang tidak dimiliki Aurelia. Aku bisa memberimu segalanya. Kekayaan, perlindungan, masa depan, asal kamu mau menjadi milikku. Lia menggeleng pelan. Tidak. Aku bukan milikmu. Aku bukan milik siapa-siapa. Ia langsung berbalik dan pergi. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Saat Lia sedang di kamarnya, tiba-tiba listrik padam. Suara angin bertiup kencang, tirai bergoyang, dan pintu kamarnya terbuka sendiri meski ia yakin sudah menguncinya. Lia menoleh ke arah cermin. Bayangan seorang wanita berambut panjang dengan senyum samar muncul di balik refleksinya. Lia terlonjak kaget. Wanita itu sangat mirip dengannya. Dan suaranya terdengar pelan di telinganya. Kamu harus berhenti, atau kamu akan mengalami nasib yang sama sepertiku. Lia menutup mulutnya, napasnya memburu. Apakah ini hanya halusinasi? Atau apakah ini benar-benar bayangan Aurelia yang tidak rela dirinya dijadikan pengganti? Lia tidak bisa tidur semalaman. Bayangan wanita di cermin itu terus terngiang. Suaranya, senyumnya,
Sorot matanya, semua begitu nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya efek stres berkepanjangan. Tapi jauh di dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Ia bukan hanya menghadapi konspirasi manusia. Ia juga sedang bertemu dengan bayangan masa lalu yang menuntut keadilan. Keesokan paginya, Lia membangunkan Adrian lebih awal. Ia membawa semua dokumen dan rekaman video yang ia temukan di rumah tua. Ini adalah bukti lengkap atas pembunuhan Aurelia Maharani 17 tahun lalu. Bukti yang selama ini hilang. Bukti yang akan mengguncang dunia Arya. Ini semua harus dibongkar, ucap Lia tegas. Adrian diam sejenak, lalu menjawab pelan. Kalau kamu melakukannya, hidupmu tidak akan pernah aman lagi. Aku sudah tidak punya hidup yang aman sejak aku menikahi ayahmu. Adrian menatapnya dengan tatapan campur antara rasa kagum dan takut. Ia tahu, Lia bukan lagi gadis lemah yang datang ke rumah ini untuk menyelamatkan ibunya. Ia kini adalah wanita yang siap mengubah segalanya. Mereka langsung menuju kantor polisi. Dengan bantuan seorang detektif muda bernama Brian, mereka memberikan semua dokumen, foto, bahkan rekaman video percakapan antara Arya dan Rian. Brian tampak terkejut saat melihat isi rekaman itu. Ini bisa menjadi kasus besar. Katanya serius. Jika kita berhasil melacak Rian Putra, maka ini bisa menjadi dasar untuk mengajukan penyelidikan ulang atas kematian Aurelia. Setelah itu, Lia dan Adrian pulang ke rumah besar. Namun, Arya sudah menunggu mereka di ruang keluarga. Matanya teduh seperti biasa, tapi kali ini ada semburat kemarahan yang tertahan. Kamu benar-benar pergi ke polisi? Tanyanya pelan. Lia tidak mundur. Aku sudah tahu semua tentang Aurelia. Aku tahu kamu merancang kematiannya. Dan aku tidak akan biarkan kamu lolos begitu saja. Arya tersenyum getir. Kamu pikir kamu akan menang? Tidak peduli aku menang atau kalah. Yang penting, orang-orang tahu siapa kamu sebenarnya. Arya bangkit dari kursinya. Langkahnya mantap mendekati Lia. Matanya tajam. Suaranya rendah. Kamu pikir kamu berbeda daripada Aurelia? Kamu pikir kamu bisa kabur dari takdirmu? Tidak. Semua wanita yang mencoba melawan nasibnya, akhirnya akan kembali ke tempat asalnya. Lia menegakkan punggungnya. Aku bukan dia. Dan aku tidak akan mati seperti dia. Arya menatapnya dalam-dalam. Lalu, tanpa aba-aba, ia berkata, besok, aku akan masuk rumah sakit. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan sebelum waktuku habis. Lia dan Adrian saling pandang. Apa maksudmu? Arya tersenyum ringan. Aku sudah tua. Tubuhku mulai rusak. Aku tidak akan bertahan lama. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin kamu tahu satu hal. Ia menatap Lia. Aku tidak membunuh Aurelia karena uang. Aku membunuhnya karena cinta. Aku tidak bisa menerimanya jika ia tidak menjadi milikku sepenuhnya. Dan aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Lia membeku. Arya menyerahkan sebuah amplop pada Adrian. Ini surat wasiat baruku. Isinya, kamu tahu. Adrian membuka amplop itu. Isinya membuat napasnya tertahan. Seluruh harta Arya tetap diberikan kepada Lia. Dan surat itu ditandatangani 2 hari setelah pernikahan mereka. Artinya, Arya tidak pernah berniat menghindari hukuman. Ia hanya ingin memastikan bahwa Lia akan memiliki kekuatan untuk melawan siapapun yang mencoba mengambil alih warisannya. Termasuk mungkin Maya. Beberapa jam kemudian, Arya benar-benar masuk rumah sakit. Kondisinya memburuk cepat. Dokter menyebutkan adanya komplikasi penyakit jantung dan ginjal yang sudah lama ia sembunyikan. Lia tidak pergi menjenguknya. Namun malam itu, ia mendapat pesan dari suster di rumah sakit. Pak Arya ingin bicara dengan Anda. Dia bilang ini sangat penting. Lia ragu. Tapi akhirnya, ia pergi. Di ruang ICU, Arya terbaring lemah. Napasnya tersengal-sengal. Namun matanya masih tajam. Aku tidak menyesal, bisiknya. Tapi aku harap kamu bisa memaafkanku. Lia diam.
Ia tidak bisa memaafkan. Tapi ia juga tidak bisa membenci. Arya adalah monster. Tapi ia juga manusia. Dan malam itu, tepat saat Lia keluar dari ruang Icu, alarm medis berbunyi. Arya meninggal. Tanpa kata terakhir. Pemakaman Arya Praditha digelar dengan hikmat. Banyak orang datang, keluarga, sahabat lama, kolega bisnis, bahkan beberapa tokoh penting di kota. Tapi bagi Lia, semua itu terasa seperti sandiwara belaka. Ia berdiri di samping Adrian, diam memandangi peti kayu hitam yang perlahan diturunkan ke dalam tanah. Di sekelilingnya, orang-orang membicarakan legasi Arya sebagai pengusaha sukses dan dermawan. Tapi Lia tahu, ada sisi lain dari pria itu, sisi gelap yang tak akan pernah muncul dalam kenangan resmi siapapun. Setelah upacara selesai, Lia menerima surat wasiat terakhir Arya dari pengacara keluarga. Sesuai isi dokumen itu, seluruh harta Arya, perusahaan properti, rumah besar, tabungan, dan aset-aset lain, resmi menjadi miliknya. Adrian menatapnya dengan tatapan campur antara rasa kagum dan ragu. "Kamu sekarang jadi tuan putri," katanya pelan. "Apa kamu siap menghadapi semuanya?" Lia tersenyum samar. "Aku tidak pernah ingin menjadi tuan putri. Tapi aku juga tidak bisa kabur dari kenyataan ini." Beberapa hari setelah pemakaman, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan Rian Putra, mantan pacar Aurelia yang dulu bekerja sama dengan Arya untuk menghilangkan nyawa wanita itu. Setelah 17 tahun hidup di bawah radar, ia akhirnya ditangkap. Dengan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Lia dan Adrian, penyelidikan ulang atas kasus kematian Aurelia dimulai. Rekaman percakapan antara Arya dan Rian menjadi dasar kuat untuk mengajukan tuntutan pembunuhan secara hukum. Meskipun Arya sendiri sudah tiada. Media nasional mulai memberitakan kisah tragis Aurelia Maharani, serta bagaimana ia dibunuh demi warisan dan ambisi cinta yang salah arah. Namanya akhirnya mendapatkan keadilan yang sempat hilang selama bertahun-tahun. Namun, untuk Lia, masalah belum benar-benar selesai. Maya muncul lagi. Ia datang ke rumah besar, kali ini dengan senyum dingin dan pandangan penuh niat. "Aku tahu kamu tidak berniat mempertahankan semua ini," katanya santai. "Dan aku tahu kamu pasti akan menyerah begitu kamu tahu satu hal." Lia menatapnya tajam. "Apa itu?" Maya tersenyum tipis. "Aurelia, bukan hanya nama biasa. Dia adalah saudaramu. Satu ayah, tapi beda ibu. Dan Arya, dia tahu dari awal." Lia membeku. Itu mustahil. Tapi Maya menyerahkan sebuah dokumen lama, salinan catatan kelahiran Aurelia Maharani, yang menyebutkan nama ayahnya, Mahendra Suryo. Sama persis dengan nama ayah Lia. Artinya, Aurelia adalah saudara tirinya. Semua puzzle akhirnya menyatu. Itu sebabnya Lia sangat mirip dengannya. Itu sebabnya Arya memilihnya. Bukan hanya karena namanya, tapi karena darah mereka bersambung. Lia merasa dunia berputar. Ia bukan hanya dipaksa menjadi pengganti seorang istri. Ia sedang mencoba mengambil alih kehidupan saudaranya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Lia membuat keputusan besar. Ia menjual sebagian besar aset Arya dan menyumbangkan hasilnya untuk Yayasan Kanker dan Rehabilitasi Korban KDRT. Rumah besar di kota Sentosa tetap ia pertahankan, tapi ia tidak tinggal di sana. Ia membangun klinik kesehatan gratis di daerah pinggiran kota, sebagai bentuk penghormatan pada ibunya yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Ia juga mendirikan lembaga investigasi swasta yang fokus pada kasus-kasus kriminal yang tertutup oleh uang dan kekuasaan. Adrian memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Ia bilang ia butuh waktu untuk memproses semuanya. Tapi sebelum pergi, ia memberikan pesan singkat pada Lia. "Kamu lebih kuat dari semua orang yang pernah kutemui. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan hidupmu. Kamu punya kekuatan untuk mengubah segalanya." Dan Lia memang melakukannya. 1 tahun kemudian, Lia duduk di sebuah taman kecil dekat kliniknya. Langit biru cerah, angin sepo-sepo, dan burung-burung berkicau riang. Ia membuka sebuah buku lama, buku harian Aurelia, yang ia temukan di brankas rumah tua. Di halaman terakhir, tertulis,
Jika kamu membaca ini, maka mungkin kamu adalah orang yang selama ini mencariku. Aku harap kamu tidak mengulangi kesalahanku. Cintailah dengan hati yang utuh, tapi jangan biarkan cinta mengorbankan dirimu sendiri. Lia menutup buku itu perlahan. Ia menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas.